Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nana Hermawan dan Saya Juliansa di Permana. di sini kami akan membahas mengenai pertanian modern dan juga pertanian konvensional. Kita akan melakukan perbandingan. Kemudian kita akan melihat perbandingan juga dampak positif dan negatif dari penggunaan sistem pertanian modern dan juga konvensional ini. Untuk negara yang kita bahas di sini ada negara Austria, Peru dan juga Kongo. Nah, yang pertama adalah negara Austria. Pertanian modern menggunakan teknologi tinggi seperti mesin, sensor, dan drone. Banyak praktek organik modern. Lalu diversifikasi hasil pertanian, pendekatan berkelanjutan, sistem irigasi otomatis. Nah, pertanian konvensionalnya masih ada petani kecil yang mengandalkan cara tradisional, minim teknologi, menggunakan pupuk dan pestisida kimia sederhana, lalu irigasi manual atau alami. Nah, jadi untuk di negara Austria ini, pertanian modern dan juga pertanian konvensional itu tadi setelah dijelaskan oleh teman saya itu ada beberapa perbedaan tentunya. Yang pertama untuk pertanian modern ini itu biasanya menggunakan teknologi yang tinggi. Nah, untuk teknologi tinggi ini biasanya menggunakan mesin-mesin pertanian yang mempunyai kapasitas yang cukup besar. Kemudian juga ada beberapa sistem otomasi yang digunakan sehingga hasilnya ini dapat diperoleh secara optimal. Namun jika kita bandingkan dengan pertanian konvensionalnya, ada juga pertanian yang menggunakan cara tradisional. Nah, ini untuk cara tradisional ini biasanya masih digunakan dalam keseharian oleh petani kecil di daerah Austria. Kemudian untuk poin yang kedua, di sini banyak praktik pertanian organik yang modern. Nah, di sini untuk masuk di pertanian modern di sini praktik organik ini tentunya sangat bermanfaat untuk daerah sekitarnya, di mana menjaga ekosistem tentunya dan menjaga juga hasil pertanian yang lebih menyehatkan untuk dikonsumsi. Kemudian untuk di daerah konvensional di sana masih ada juga yang minim teknologi. Mungkin di sini minim teknologi karena beberapa faktor ya, seperti akses yang cukup sulit, kemudian akses bahan bakar dan juga beberapa kendala lainnya. Kemudian ada juga pendekatan secara berkelanjutan untuk pertanian modern ini. Nah, jadi secara berkelanjutan ini di mana tanah yang ada di sana sering dirawat dan juga menggunakan bahan-bahan organik tentunya dalam proses budidayanya, sehingga bisa menghasilkan hasil panen yang pastinya optimal. Sedangkan untuk di daerah pertanian dengan cara konvensionalnya ini masih menggunakan beberapa pupuk kimia dan juga pestisida, tentunya ini meskipun dalam jumlah yang kecil ataupun cara sederhana ini masih berpengaruh untuk keadaan tanah di sana dan juga ekosistemnya. Nah, jadi itu bisa berpengaruh untuk kehidupan yang berada di sekitar daerah pertanian. Untuk sistem irigasinya tersendiri, pertanian modern ini biasanya menggunakan beberapa sistem irigasi otomatis dengan kontrol beberapa microcontroller. Untuk pertanian konvensionalnya biasanya menggunakan irigasi manual atau irigasi secara alami. Nah, berikutnya adalah negara Peru. Nah, untuk negara Peru, yang pertama adalah pertanian modern, yaitu digunakan di wilayah dataran rendah dan dekat perkantoran. Menggunakan sistem irigasi tetes atau greenhouse. Komunitas ekspor seperti alpukat dan asparagus menggunakan teknik modern. Adopsi perlahanan di wilayah pegunungan. Selanjutnya, untuk konvensionalnya masih banyak dipraktekkan di daerah pegunungan Andes. Teknik warisan Inka, terasering, irigasi gravitasi, lalu mengandalkan tenaga kerja manual dan minim mesin pertanian. Jadi untuk di negara Peru ini secara lebih mendalam akan saya jelaskan itu
berkaitan dengan digunakan di wilayah dataran rendah dan dekat perkotaan. Ini untuk pertanian modernnya ya. Nah, jadi kenapa sih dilakukan di daerah-daerah tersebut? Karena aksesnya itu lebih mudah ya. Kemudian untuk di area konvensional ini dipraktekkan di daerah pegunungan, karena yang tadi itu akses di daerah pegunungan itu jalannya kecil dan tidak memungkinkan untuk alat-alat besar itu bisa masuk. Nah, jadi masih secara konvensional. Kemudian untuk sistem irigasinya itu hampir sama juga tadi dengan negara Austria. Di sini ada sistem irigasi tetes dan juga penggunaan greenhouse dalam budidaya pertanian. Kemudian untuk teknik dari pertanian konvensional ini, biasanya sistem irigasinya itu menggunakan irigasi gravitasi dengan salah satu teknik daerah pegunungan yang sering kita lihat itu adalah sistem terasering. Untuk adopsi pertanian, adopsi perlahan atau adopsi dari mesin pertanian yang dilakukan di wilayah pegunungan ini menggunakan alat-alat yang berbentuk kecil tentunya, sehingga masih bisa digunakan. Namun karena minim biaya, ada juga yang dilakukan secara konvensional. Nah, karena membutuhkan biaya yang cukup besar gitu untuk bisa menggunakan mesin pertanian di area-area pegunungan. Berikutnya itu ada negara tertinggal, itu negara Kongo. Nah, untuk negara tertinggal yaitu Kongo, untuk pertanian modernnya terbatas pada perkebunan besar seperti kelapa sawit dan kopi. Lalu sedikit menggunakan pupuk, pestisida dan alat berat. Bantuan teknologi dari NGO atau asing. Untuk konvensionalnya umumnya subsistem, alat sangat sederhana seperti cangkul atau parang. Bergantung pada hujan, praktik turun menurun, tidak adanya mekanisasi pertanian. Nah, jadi untuk di wilayah Kongo ini itu wilayah tertinggal ya. Jadi untuk pertanian modernnya ini terbatas, sangat terbatas di area perkebunan besar ya, seperti kelapa sawit dan juga kopi, di mana area-area ini sedikit membutuhkan peralatan mekanisasi yang cukup besar, misalnya dalam proses pengangkutan. Nah, itu untuk di wilayah Kongo. Kemudian untuk pertanian secara konvensionalnya tersendiri itu alat-alat pertaniannya masih sangat-sangat sederhana, itu berupa cangkul dan juga parang, di mana di sana sangat terbatas mengenai pembiayaannya. Kemudian untuk penggunaan pupuk, nah di sini untuk penggunaan pupuk dengan pertanian modern juga penggunaan pupuknya itu masih minim. Penggunaan pupuk dan juga alat beratnya itu masih minim, jadi cukup sulit di sana. Sedangkan untuk di daerah yang menggunakan pertanian konvensional itu tergantung pada hujan untuk proses penyiraman dari tanamannya. Untuk bantuan teknologi di pertanian modern ini biasanya negara Kongo mendapatkan bantuan dari negara-negara asing. Sedangkan untuk di area wilayah konvensional itu tidak ada mekanisasi pertanian. Nah, itu untuk perbandingan pertanian modern dan pertanian konvensional di negara maju, berkembang dan juga tertinggal. Berikutnya ada dampak positif dan dampak negatif yang akan disampaikan oleh saudara. Nah, untuk dampak positif, untuk negara Australia, produksi meningkat, efisiensi lahan, air lebih baik, adopsi pertanian organik, modern mendukung lingkungan, meningkatkan ekspor hasil pertanian. Untuk dampak negatifnya, biaya awal lebih tinggi, ketergantungan pada teknologi, dan risiko pengangguran di sektor manual. Nah, jadi dari pertanian modern ini itu ada dampak positif dan juga dampak negatif. Apa sih dampak positifnya? Ini seperti yang tadi dijelaskan, produksi meningkat. Nah, karena penggunaan alat-alat yang besar, kemudian kapasitasnya cukup besar juga, itu meningkatkan percepatan untuk proses budidaya seperti pengolahan lahan dan juga panen, sehingga produksinya ini bisa meningkat.
Nah, kemudian ada juga efisiensi lahan dan air lebih baik karena penggunaan dari mekanisasi pertanian ini menyebabkan efisiensi yang tinggi. Penggunaan air ini menjadi lebih efisien karena menggunakan saluran-saluran tertutup. Kemudian ada adopsi pertanian organik modern mendukung lingkungan. Nah, di mana pertanian modern ini yang dilakukan secara organik juga mendukung keberlanjutan dari sistem pertanian. Untuk peningkatan ekspor hasil pertanian, tentunya ekspor ini bisa meningkat dengan tadi adanya penggunaan dari mekanisasi pertanian. Kemudian ada juga dampak negatif yang dihasilkan, biaya awal terlalu tinggi. Kenapa biaya awal terlalu tinggi? Di mana alat-alat mekanisasi pertanian biasanya mempunyai harga yang cukup tinggi. Jadi tidak dapat secara mudah untuk dijangkau begitu. Kemudian ketergantungan pada teknologi. Dengan adanya teknologi tadi, pastinya ketika alat ini rusak, maka untuk proses budidaya ini akan cukup terhambat. Jadi kita sangat tergantung pada teknologi. Kemudian untuk resiko pengangguran di sektor manual. Nah, jadi yang biasanya dilakukan manual kemudian beralih ke cara modern, maka akan menyebabkan konflik sosial ya, contohnya adalah pengangguran. Nah, kemudian ada negara Peru. Nah, untuk negara Peru adalah dampak positifnya adalah komunitas ekspor semakin meningkat. Lalu efisiensi irigasi dan penggunaan pupuk lebih teratur. Peningkatan pendapatan petani lebih besar. Untuk dampak negatif, ketimpangan teknologi antara dataran rendah dan dataran tinggi. Erupsi budaya pertanian tradisional. Polusi dari pupuk kimia jika tidak diawasi. Nah, jadi ini untuk di negara Peru tersendiri komoditas ekspor meningkat. Nah, pastinya meningkat. Jadi seperti di Austria, penggunaan mekanisasi ini bisa meningkatkan dari hasil pertanian agar lebih optimal. Kemudian untuk efisiensi irigasi dan penggunaan pupuk lebih terukur. Nah, dengan mekanisasi ini pastinya kita mengetahui kebutuhan dari tanah, di mana dengan adanya sistem microcontroller pastinya kebutuhan ini dapat dihitung secara lebih akurat. Kemudian untuk saluran irigasi juga dilakukan secara tertutup dan juga diberikan kepada tanaman lebih terukur. Nah, di sini akan menyebabkan tanaman lebih mempunyai pertumbuhan yang lebih teratur. Kemudian untuk peningkatan pendapatan petani. Nah, di sini karena pupuk yang digunakan juga lebih terukur, maka petani akan mendapatkan hasil yang lebih besar. Sedangkan untuk dampak negatifnya tersendiri, di sini ada ketimpangan teknologi antar dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah ini sangat mudah untuk diakses oleh teknologi modern, sedangkan untuk dataran tinggi cukup sulit. Nah, sehingga dari kondisi ini menyebabkan ketimpangan yang cukup sangat berbeda jauh begitu. Untuk kemudian ada erosi budaya pertanian tradisional. Nah, di sini budaya pertanian yang biasanya dilakukan secara tradisional mulai terkikis karena adanya alat-alat pertanian. Kemudian yang terakhir itu dampak negatifnya ada polusi dan pupuk kimia jika tidak diawasi secara benar. Nah, jadi polusi ini ya contohnya disebabkan oleh dari hasil pembakaran mesin yang digunakan. Mesin-mesin pertanian biasanya mengeluarkan polusi udara. Kemudian pupuk kimia yang digunakan jika tidak berimbang ini akan cukup berpengaruh terhadap lingkungan sekitar. Kemudian berikutnya ada pembahasan mengenai negara Kongo. Nah, untuk negara Kongo, untuk dampak positifnya potensi meningkat produksi pangan nasional, peningkatan akses teknologi dari proyek internasional. Selanjutnya, efisiensi tenaga kerja. Untuk dampak negatif, resiko degradasi tanah karena kurang pengawasan, ketimpangan antara petani besar dan kecil, ketergantungan pada bantuan luar negeri. Nah, jadi dampak positif ini yang pertama itu ada potensi peningkatan produksi pangan nasional, di mana ketika penggunaan dari teknologi ini dilakukan secara menyeluruh, maka produksi pangan di negara tersebut atau di negara Kongo akan meningkat. Kemudian untuk peningkatan akses teknologi dan proyek internasional.
negara Kongo ini banyak bekerja sama dengan negara-negara asing untuk peningkatan dari pertaniannya. Jadi bisa meningkatkan akses teknologi. Kemudian untuk efisiensi tenaga kerja, pastinya ini akan didapat karena dengan mekanisasi yang tadinya membutuhkan banyak pekerja hanya membutuhkan 1 sampai 2 pekerja dengan alat pertanian yang lebih modern. Nah, itu untuk dampak positifnya. Sedangkan untuk dampak negatif, di sini ada resiko degradasi tanah karena kurang pengawasan. Di mana jika pengawasannya eh, lebih menurun begitu, jadi penggunaan dari tanah yang ada di sana ini menggunakan pupuk-pupuk kimia yang berlebih, maka di sini akan menyebabkan tanah menjadi kurang subur dan juga hasilnya akan menurun. Kemudian ada ketimpangan antara petani besar dan kecil. Nah, pastinya ini akan terjadi karena petani besar yang mempunyai keuangan yang cukup bisa mengakses teknologi modern, sedangkan petani petani dengan dengan keuangan yang kecil tidak sulit atau sulit untuk mengakses dari teknologi tersebut. Kemudian ketergantungan pada bantuan luar negeri, yang dimana tadi negara Kongo ini banyak melakukan kerjasama luar negeri berupa mesin-mesin pertanian, maka negara tersebut itu bergantung dengan negara-negara luar. Nah, jadi itu untuk pembahasan mengenai dampak positif dan negatif dan perbandingan antara pertanian modern dan pertanian konvensional di negara Austria, Peru, dan juga Kongo. Nah, saya ucapkan terima kasih. Saya Nana Hermawan dan teman saya. Saya Julian Sadi Permana. Kami pamit. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nana Hermawan dan Saya Julian Sadi Permana. di sini kami akan membahas mengenai pertanian modern dan juga pertanian konvensional. Kita akan melakukan perbandingan, kemudian kita akan melihat perbandingan juga dampak positif dan negatif dari penggunaan sistem pertanian modern dan juga konvensional ini. Untuk negara yang kita bahas di sini ada negara Austria, Peru, dan juga Kongo. Nah, yang pertama adalah negara Austria. Pertanian modern menggunakan teknologi tinggi seperti mesin, sensor, dan drone. Banyak praktek organik modern. Lalu diversifikasi hasil pertanian, pendekatan berkelanjutan, sistem irigasi otomatis. Nah, pertanian konvensionalnya masih ada petani kecil yang mengandalkan cara tradisional, minim teknologi, menggunakan pupuk dan pestisida kimia sederhana, lalu irigasi manual atau alami. Nah, jadi untuk di negara Austria ini, pertanian modern dan juga pertanian konvensional itu tadi setelah dijelaskan oleh teman saya, itu ada beberapa perbedaan tentunya. Yang pertama, untuk pertanian modern ini itu biasanya menggunakan teknologi yang tinggi. Nah, untuk teknologi tinggi ini biasanya menggunakan mesin-mesin pertanian yang mempunyai kapasitas yang cukup besar. Kemudian juga ada beberapa sistem otomasi yang digunakan sehingga hasilnya ini dapat diperoleh secara optimal. Namun jika kita bandingkan dengan pertanian konvensionalnya, ada juga pertanian yang menggunakan cara tradisional. Nah, ini untuk cara tradisional ini biasanya masih digunakan dalam keseharian oleh petani kecil di daerah Austria. Kemudian untuk poin yang kedua, di sini banyak praktik pertanian organik yang modern. Nah, di sini untuk masuk di pertanian modern di sini praktik organik ini tentunya sangat bermanfaat untuk daerah sekitarnya, di mana menjaga ekosistem tentunya dan menjaga juga hasil pertanian yang lebih menyehatkan untuk dikonsumsi. Kemudian untuk di daerah konvensional di sana masih ada juga yang minim teknologi. Mungkin di sini minim teknologi karena beberapa faktor ya, seperti akses yang cukup sulit, kemudian akses bahan bakar dan juga beberapa kendala lainnya.
Kemudian ada juga pendekatan secara berkelanjutan untuk pertanian modern ini. Nah, jadi secara berkelanjutan ini di mana tanah yang ada di sana sering dirawat dan juga menggunakan bahan-bahan organik tentunya dalam proses budidayanya, sehingga bisa menghasilkan hasil panen yang pastinya optimal. Sedangkan untuk di daerah pertanian dengan cara konvensionalnya ini masih menggunakan beberapa pupuk kimia dan juga pestisida, tentunya ini meskipun dalam jumlah yang kecil ataupun cara sederhana, ini masih berpengaruh untuk keadaan tanah di sana dan juga ekosistemnya. Nah, jadi itu bisa berpengaruh untuk kehidupan yang berada di sekitar daerah pertanian. Untuk sistem irigasinya tersendiri, pertanian modern ini biasanya menggunakan beberapa sistem irigasi otomatis dengan kontrol beberapa microcontroller. Untuk pertanian konvensionalnya biasanya menggunakan irigasi manual atau irigasi secara alami. Nah, berikutnya adalah negara Peru. Nah, untuk negara Peru, yang pertama adalah pertanian modern, yaitu digunakan di wilayah dataran rendah dan dekat perkantoran. Menggunakan sistem irigasi tetes atau greenhouse. Komunitas ekspor seperti alpukat dan asparagus menggunakan teknik modern. Adopsi perlahanan di wilayah pegunungan. Selanjutnya, untuk konvensionalnya masih banyak dipraktekkan di daerah pegunungan Andes. Teknik warisan Inka, terasering, irigasi gravitasi, lalu mengandalkan tenaga kerja manual dan minim mesin pertanian. Nah, jadi untuk di negara Peru ini secara lebih mendalam akan saya jelaskan, itu berkaitan dengan digunakan di wilayah dataran rendah dan dekat perkotaan. Ini untuk pertanian modernnya ya. Nah, jadi kenapa sih dilakukan di daerah-daerah tersebut? Karena aksesnya itu lebih mudah ya. Kemudian untuk di area konvensional ini dipraktekkan di daerah pegunungan, karena yang tadi itu akses di daerah pegunungan itu jalannya kecil dan tidak memungkinkan untuk alat-alat besar itu bisa masuk. Nah, jadi masih secara konvensional. Kemudian untuk sistem irigasinya itu hampir sama juga tadi dengan negara Austria. Di sini ada sistem irigasi tetes dan juga penggunaan greenhouse dalam budidaya pertanian. Kemudian untuk teknik dari pertanian konvensional ini, biasanya sistem irigasinya itu menggunakan irigasi gravitasi dengan salah satu teknik daerah pegunungan yang sering kita lihat itu adalah sistem terasering. Untuk adopsi pertanian, adopsi perlahan atau adopsi dari mesin pertanian yang dilakukan di wilayah pegunungan ini menggunakan alat-alat yang berbentuk kecil tentunya, sehingga masih bisa digunakan. Namun karena minim biaya, ada juga yang dilakukan secara konvensional. Nah, karena membutuhkan biaya yang cukup besar gitu untuk bisa menggunakan mesin pertanian di area-area pegunungan. Berikutnya itu ada negara tertinggal, itu negara Kongo. Nah, untuk negara tertinggal yaitu Kongo, untuk pertanian modernnya terbatas pada perkebunan besar seperti kelapa sawit dan kopi. Lalu sedikit menggunakan pupuk, pestisida dan alat berat. Bantuan teknologi dari NGO atau asing. Untuk konvensionalnya umumnya subsistem, alat sangat sederhana seperti cangkul atau parang. Bergantung pada hujan, praktik turun menurun, tidak adanya mekanisasi pertanian. Nah, jadi untuk di wilayah Kongo ini itu wilayah tertinggal ya. Jadi untuk pertanian modernnya ini terbatas, sangat terbatas di area perkebunan besar ya, seperti kelapa sawit dan juga kopi, di mana area-area ini Sedikit. ya sedikit membutuhkan peralatan mekanisasi yang cukup besar, misalnya dalam proses pengangkutan. Nah, itu untuk di wilayah Kongo. Kemudian untuk pertanian secara konvensionalnya tersendiri, itu alat-alat pertaniannya masih sangat-sangat sederhana, itu berupa cangkul dan juga parang, di mana di sana sangat terbatas
mengenai pembiayaannya. Kemudian untuk penggunaan pupuk, nah di sini untuk penggunaan pupuk dengan pertanian modern juga penggunaan pupuknya itu masih minim. Penggunaan pupuk dan juga alat beratnya itu masih minim, jadi cukup sulit di sana. Sedangkan untuk di daerah yang menggunakan pertanian konvensional itu tergantung pada hujan untuk proses penyiraman dari tanamannya. Untuk bantuan teknologi di pertanian modern ini biasanya negara Kongo mendapatkan bantuan dari negara-negara asing. Sedangkan untuk di area wilayah konvensional itu tidak ada mekanisasi pertanian. Nah, itu untuk perbandingan pertanian modern dan pertanian konvensional di negara maju, berkembang dan juga tertinggal. Berikutnya ada dampak positif dan dampak negatif yang akan disampaikan oleh saudara. Nah, untuk dampak positif, untuk negara Australia, produksi meningkat, efisiensi lahan, air lebih baik, adopsi pertanian organik, modern mendukung lingkungan, meningkatkan ekspor hasil pertanian. Untuk dampak negatifnya, biaya awal lebih tinggi, ketergantungan pada teknologi, dan risiko pengangguran di sektor manual. Nah, jadi dari pertanian modern ini itu ada dampak positif dan juga dampak negatif. Apa sih dampak positifnya? Ini seperti yang tadi dijelaskan, produksi meningkat. Nah, karena penggunaan alat-alat yang besar, kemudian kapasitasnya cukup besar juga, itu meningkatkan percepatan untuk proses budidaya seperti pengolahan lahan dan juga panen, sehingga produksinya ini bisa meningkat. Nah, kemudian ada juga efisiensi lahan dan air lebih baik karena penggunaan dari mekanisasi pertanian ini menyebabkan efisiensi yang tinggi. Penggunaan air ini menjadi lebih efisien karena menggunakan saluran-saluran tertutup. Kemudian ada adopsi pertanian organik modern mendukung lingkungan. Nah, di mana pertanian modern ini yang dilakukan secara organik juga mendukung keberlanjutan dari sistem pertanian. Untuk peningkatan ekspor hasil pertanian, tentunya ekspor ini bisa meningkat dengan tadi adanya penggunaan dari mekanisasi pertanian. Kemudian ada juga dampak negatif yang dihasilkan, biaya awal terlalu tinggi. Kenapa biaya awal terlalu tinggi? Di mana alat-alat mekanisasi pertanian biasanya mempunyai harga yang cukup tinggi, jadi tidak dapat secara mudah untuk dijangkau begitu. Kemudian ketergantungan pada teknologi. Dengan adanya teknologi tadi, pastinya ketika alat ini rusak, maka untuk proses budidaya ini akan cukup terhambat. Jadi kita sangat tergantung pada teknologi. Kemudian untuk resiko pengangguran di sektor manual. Nah, jadi yang biasanya dilakukan manual kemudian beralih ke cara modern, maka akan menyebabkan konflik sosial, ya contohnya adalah pengangguran. Nah, kemudian ada negara Peru. Nah, untuk negara Peru adalah dampak positifnya adalah komunitas ekspor semakin meningkat. Lalu efisiensi irigasi dan penggunaan pupuk lebih teratur. Peningkatan pendapatan petani lebih besar. Untuk dampak negatif, ketimpangan teknologi antara dataran rendah dan dataran tinggi. Erupsi budaya pertanian tradisional. Polusi dari pupuk kimia jika tidak diawasi. Nah, jadi ini untuk di negara Peru tersendiri komoditas ekspor meningkat. Nah, pastinya meningkat. Jadi seperti di Austria, penggunaan mekanisasi ini bisa meningkatkan dari hasil pertanian agar lebih optimal. Kemudian untuk efisiensi irigasi dan penggunaan pupuk lebih terukur. Nah, dengan mekanisasi ini pastinya kita mengetahui kebutuhan dari tanah, di mana dengan adanya sistem microcontroller pastinya kebutuhan ini dapat dihitung secara lebih akurat. Kemudian untuk saluran irigasi juga dilakukan secara tertutup dan juga diberikan kepada tanaman lebih terukur. Nah, di sini akan menyebabkan tanaman lebih mempunyai pertumbuhan yang lebih teratur. Kemudian untuk peningkatan pendapatan petani. Nah, di sini karena pupuk yang digunakan juga lebih terukur,
maka petani akan mendapatkan hasil yang lebih besar. Sedangkan untuk dampak negatifnya tersendiri, di sini ada ketimpangan teknologi antara dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah ini sangat mudah untuk diakses oleh teknologi modern, sedangkan untuk dataran tinggi cukup sulit